Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Dan selamat datang buat kalian semua yang baru bergabung. Jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe ya, jika kalian suka dengan isi dari konten saya. Tapi jika kalian tidak suka ya nggak apa-apa, abaikan aja, di skip aja, oke? Oh ya, hari ini saya kebetulan lagi bersama Samhadi ya. Nah, ini unit lagi perbaikan di bagian kelistrikan, audio, dan juga kaki-kaki. Ini adalah langganannya Samhadi di bengkelnya siapa Lur? Bahlam Jaya. Bahlam Jaya. Wih, sangat recommended. Spesialis banget untuk kaki-kaki di bengkel ini. Ini kebetulan saya lagi ikut ke sini ya, nemenin sekaligus saya mau buat konten kepada kalian karena di beberapa video saya banyak yang menanyakan, Bang, kira-kira budget sekian enaknya beli elop yang seperti apa gitu ya. Oke, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan kepada kalian sesuai dengan thumbnail dan juga judul yang ada di video ini ya. Maka dari itu simak sampai selesai. Oke, ini dia videonya. Oke Sobat Lur, karena tadi hujan dan juga udah sore banget, kurang pencahayaan, akhirnya aku pindah tempat di garasi ya Sobat Lur. Oke, saya akan lanjutin lagi ya, mengenai pembahasan yang sesuai dengan thumbnail dan judul dari video ini. Tentang budget 350 juta, merdeka, dalam arti merdeka bisa memilih unit bekas khususnya ya, mulai dari elf short, elf long, elf giga. Dan di video saya sebelumnya udah saya jelasin mengenai harganya yang recommended seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan di budget 350 juta untuk pemula itu, kalau semisal membeli elf giga itu triknya seperti apa, kalau elf long seperti apa. Itu yang bakal saya bahas kepada kalian. Oke, langsung saja ya. Untuk budget 350 juta, kalian bisa memilih semua unit dari ketiga tersebut. Yang pertama saya mulai dulu dari elf short. Oke, jadi gini Sobat Lur, budget segitu 350 juta sekarang untuk yang pertama, kalian jika membeli sebuah elf short dengan harga yang seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, yakni 150 juta ke atas, atau paling tidak kalian membeli elf short itu 2010 ke atas, karena memang bener sekarang itu harga elf short itu cukup mahal ya. Maka dari itu orang kadang mikir mau beli elf short harganya mahal, lebih baik nambah sedikit dapat elf long seperti itu. Nah, sekarang hitungan bisnisnya gini. Kalian memiliki budget 350 juta. Terus kalian membeli sebuah elf short bekas, dapat barang yang istimewa, fresh bodinya, mesinnya juga oke, terus main MPR dan juga kondisi unitnya itu benar-benar siap kerja dan siap pakai gitu ya. Nah, dari 350 juta kalian beli elf short masih ada sisa. Nah, jika sisa itu masih nganggur, dalam arti tidak dibuat kebutuhan lain atau mungkin tidak untuk usaha lain, lebih baik menambah lagi elf long yang harganya taruh aja di atas 300 ya, 320 atau 325. Jadi gini, kekurangannya itu bisa kalian pinjem di bank gitu ya, maksud saya. Pasti itu akan mampu untuk membayar setiap bulannya setorannya yang untuk bayar elf itu, elf longnya itu. Karena ada elf short bisa menghasilkan dua-duanya, jadi bisa membantu untuk menutupi setoran setiap bulannya dari elf long tersebut. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk budget 350 juta, kalian ingin membeli unit elf long. Nah, ini cukup menarik. 350 juta kalian membeli elf long yang harganya kisaran 325, 330 atau 335. Intinya dari budget 350 harus ada sisa. Kenapa harus ada sisa? Karena yang namanya mobil bekas atau elf bekas pasti ada PR, perbaikan ataupun minus. Nah, sisa itu bisa kalian buat perbaikan. Jadi kalian tidak mengambil uang atau pinjem uang di luar budget gitu ya. Maka dari itu, jika kalian membeli elf long dengan budget 350 juta, saya sarankan
Jangan membeli elf long yang harganya pas 350 atau lebih dari 350. Saya rasa kalau 2014, 2015 itu masih bisa ya mendapatkan elf long harganya 325, 330, itu pasti dapat yang barang istimewa seperti itu. Nah, sisa dari uang tersebut atau sisa dari budget tersebut bisa kalian pergunakan untuk kebutuhan perbaikan atau PR-PR yang ada di elf long bekas yang kalian beli. Seperti itu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu budget 350 juta ingin membeli elf giga bekas NLR gitu ya. Akan tetapi budget segitu tidak mungkin cukup karena harga elf giga saat ini untuk bekasnya kisaran di harga 460 juta ke atas, bahkan ada yang sampai 500 lebih gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu gini Sobat Lur, 350 juta otomatis kekurangannya kalau elf giganya di harga 475 juta, berarti kekurangannya sekitar 100 ya kan, 120 atau 125. Bulatkan aja 150 juta gitu ya, karena buat jaga-jaga untuk perawatan atau PR-PR atau perbaikan setelah kalian membeli elf giga bekas seperti itu. Nah, bagaimana solusinya dan bagaimana caranya? Gini Sobat Lur, kalau tadi budget 350 juta di penjelasan saya yang pertama, elf short dengan elf long itu karena terbantu dari elf shortnya, bahkan dari elf longnya juga bisa mengisi utang yang untuk disetor ya setiap bulannya. Tapi kalau elf giga 350 ya kan, otomatis kalian harus meminjam dana sekitar 150 juta. Oke? Jika kalian sekiranya tidak mampu untuk menyetori atau membayar setoran setiap bulannya di angka 150 juta per bulannya, kena berapa? Saya rasa pikirkan kembali. Saya sarankan jangan terburu-buru atau jangan terlalu berani memutuskan untuk membeli elf giga, karena memang elf giga itu memang harganya cukup tinggi ya. Selain tinggi, kalian belum ada jaminan untuk bisa menutupi setoran setiap bulannya karena tidak ada penghasilan silang. Kalau yang ide pertama, walaupun kalian budget 350 juta membeli 2 unit sekaligus, masih berani. Karena apa? Karena masih terbantu dengan elf yang sudah cash, yang sudah terbayar lunas gitu Sobat Lur. Tapi kalau elf giga, jika kalian belum memiliki basic, jangan beranikan diri kalian untuk memutuskan membeli tanpa dipikir kembali, karena ya tidak selamanya itu muatan ada terus setiap hari ya. Pasti ada sepinya dan pasti juga membutuhkan waktu gitu ya. Terkecuali jika kalian sudah memiliki basic dan sudah pengalaman memahami di bidang mikrobus sebelumnya, itu nggak masalah. Walaupun 250 pun masih berani, karena dia sudah tahu selanya dan juga sudah tahu market yang ada di sekitarnya, terus apa namanya, jobnya, pelanggannya sudah banyak, sudah luas, bahkan channel linknya teman-temannya itu juga udah banyak. Maka saya sarankan kepada kalian sebelum membeli sebuah unit mikrobus, kalau bisa kalian belajarlah dulu mulai dari nol hingga kalian memiliki basic dan banyak kenalan, hingga banyak link atau channel-channel yang bisa mendatangkan orderan atau job. Minimal ini saran ya, mau elf long, mau elf short, mau elf giga, minimal 1 bulan, kalian harus memiliki job atau orderan 20 orderan atau minimalnya 18 orderan yang luar kota. Kalau dalam kota minimalnya 20-25 orderan dalam 1 bulan. Insya Allah orderannya sampai segitu, insya Allah akan memungkinkan untuk dibuat usaha, karena usaha jasa transportasi di bidang mikrobus itu terbilangnya memang terlihatnya ringan dan mudah gitu ya, tapi tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan dan seperti apa yang kita pikirkan gitu. Banyak lika-likunya, banyak apa yang suka dukanya seperti itu ya. Ditambah lagi persaingan di wilayah kita itu semakin banyak dan berkembang pesat untuk mikrobus, apalagi saat ini di era gempurannya elf giga. Waduh, kalau main elf long dan elf short itu kalau kita tidak tidak memiliki basic atau tidak memiliki banyak link di luaran, ya kalah sama yang elf giga. Tapi nyatanya unit yang di belakang saya ini elf long 2013, ini unit mampu menghasilkan omset atau penghasilan di atas 8 juta dalam setiap bulannya.
Ini Elf Long 2013. Hingga saat ini masih bertahan dan bahkan sudah menghasilkan mobil-mobil seperti mobil kecil, bahkan truk juga bisa menghasilkan dari unit ini. Ya karena si pengelolanya juga pinter dan juga sudah banyak link, sudah banyak pelanggan. Jadi walaupun di era gempuran Elf Giga tidak pernah takut. Oke Sobat Lur, karena di sini sudah adzan, di sini saya akhiri dulu tentang penjelasan ini dan semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua. Dan apabila penjelasan saya atau mungkin ulasan saya ada yang salah, mohon diperbaiki atau komen di komentar ya. Ya siapa tahu dari teman-teman kita yang masih pemula bisa lebih memahami tentang wawasan dunia transportasi mikrobus, karena berbagi itu penting, apalagi bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Saya Indra Sran, salam budaya, salam pariwisata, dan salam seduluran Selawase.